Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, bagaimana kita untuk menghormati dan menghargai pendapat mereka tanpa membeda-bedakan satu. Pesan saya sangat senang karena dapat menyelesaikan materi pada hari ini dengan secara bersama-sama dengan berbagai kelompok untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran ini, untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Jadi yang selanjutnya dari kedua katakan dibagi belakang dulu. Setelah dia gambar baru dia dibuka. Nomor 1 ini bagian terakhir, ini pertama ya. Jauh beda enggak? Jauh sekali. Nomor 2. Ini jadi Wisma Acis ya. 3.
Dalam materi tersebut membuat saya memahami bahwa di Indonesia memiliki beragam suku, ras, dan budaya. Setiap suku, ras, dan budaya memiliki ciri khas dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Setiap suku-suku di Indonesia adalah kekayaan dan keistimewaan negara kita ini yang dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Tadi juga saya telah bermain suatu permainan yaitu suku dunia. Di dalam suku dunia terdapat suku Musi, suku Bobo, suku Gopi, dan suku Sombo. Setiap suku memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Permainan tersebut membuat saya tersadar bahwa alangkah baiknya jika di Indonesia memiliki suku-suku yang rukun dan damai, memiliki tali persaudaraan yang kuat, kebersamaan, saling percaya, saling menghormati, tanpa ada masalah di antara satu pihak dan pihak lainnya. Saya juga mempelajari bahwa daerah-daerah di Indonesia itu sangat istimewa karena memiliki ciri khasnya masing-masing. Pada hari ini juga saya mempelajari tentang hak dan hoaks. Setiap manusia memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, tapi tidak semua harus kita sebarkan. Pada tadi juga kami telah melaksanakan permainan, yaitu permainan yang harus menggunakan kebersamaan, kerjasama, dan saling percaya. Dalam menyelesaikan teka-teki, kami harus bernalar kritis. Dalam kegiatan tersebut juga, kami diproses untuk mengerti bahwa sebelum menyebarkan sesuatu, kita harus menyaring dan harus teliti apakah itu hoaks atau tidak. Jika hoaks, lebih baik tidak disebarkan, karena itu bisa berdampak buruk bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Pendapat saya mengikuti kegiatan kelima tadi itu sangat senang, bahagia, dan seru, karena di sana saya dapat memahami juga materi yang diberikan oleh kakak-kakak, pembimbing, dan juga bisa menambah wawasan saya terhadap pelajaran tersebut. Terima kasih. Saya menggambar baru karena saya adalah seorang yang baik ya. Pertama itu bunga, karena saya menyukai kenyamanan. Saya menggambar ini karena saya gampang marah. Saya menggambar buku karena saya hobi membaca. Pertama saya menggambar piala karena saya suka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang terbaik. Pertama saya diajarkan untuk mengenal diri saya. Mungkin kami dari kelas 10A kurang mengenal diri kami atau tidak mengenal diri kami, namun lebih mengenal kepada karakteristik seseorang. Tentunya dalam materi tersebut kami diajarkan untuk lebih mengenal dan mengenal diri kami, karakteristik kami itu seperti apa. Dan melalui materi-materi yang telah diberikan oleh kakak-kakak pembina yang ada di kelas 10A. Dan yang kedua, kami diajarkan untuk selalu bersyukur, tidak insecure. Tentunya setiap orang memiliki rasa insecure yang berbeda-beda, baik itu insecure mengenai fisik, mengenai prestasi, sifat, dan lain sebagainya. Namun banyak sekali orang yang berpendapat bahwa patokan kesempurnaan mereka adalah orang lain. Dari materi yang kami belajar itu sebenarnya salah, di mana orang lain itu memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Begitu juga dengan kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Mungkin di Jepang standar kecantikan orang Jepang yaitu Hijinsu, dan standar kecantikan di Indonesia itu kulit putih. Bahkan orang yang Hijinsu di Indonesia itu
masih merasa insecure karena tidak memiliki kulit putih. Dan menurut saya itu adalah kelebihan dan kekurangan seseorang. Namun kelebihan dan kekurangan seseorang itu di pandangan setiap orang itu berbeda. Maka dari itu tentunya kita harus mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki. Dan untuk perasaan saya sangat-sangat senang karena dimana saya lebih percaya diri mengenai materi-materi yang telah diberikan oleh kakak pembina yang ada di kelas 10A. Terima kasih. Saya dapat berpikir dulu sebelum berbicara dalam menganalisa dalam memilih sesuatu Pada hari ini saya mempelajari tentang makna dari Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman, yaitu setiap orang berbeda-beda mengutarakan pendapat mereka. Dan pada materi Maroko, saya mendapatkan pembelajaran yang baik, yaitu bagaimana kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai perbedaan, mentoleransi, dan menghargai pendapat dan hak mereka sebagai manusia. Saya juga mempelajari tentang bagaimana kita mencari suatu solusi dari masalah yang terjadi, agar ketika kita mendapatkan masalah kita bisa mencari solusi dengan begitu baik. Dan yang terakhir saya juga mempelajari tentang negara-negara yang memiliki konflik. Dari situ saya mengetahui bahwa di setiap negara pasti memiliki konflik masing-masing. Contohnya negara Ukraina dan negara Rusia yang melatar belakangi konflik demonstrasi terhadap pro-Uni Eropa yang terjadi akibat penolakan kebijakan Victor yang lebih memberi hubungan dagang dengan Rusia. Pelengseran Victor menyebabkan konflik terhadap pemerintahan Ukraina sehingga terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pro-Uni Eropa dan pro-Rusia. Dan yang terakhir, perasaan saya ketika mengikuti P5 pada hari ini, saya merasa senang dan seru karena saya bisa mengikuti materi-materi dengan begitu baik. Terima kasih. Gunung sampai baku lirian takkan sensasi sembari dilanjutkan akan mendiskusikan hasil yang telah kami buat. Menurut dari kelompok kami dalam karakter 7 suku atau ras memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing dan alangkah baiknya jika setiap suku saling menghargai dan melengkapi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu persatuan. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu kompak dalam suatu perbedaan. Tidak seharusnya menghalangi atau memecah-mecahkan suatu persatuan, tapi dalam perbedaan jika kita bersatu itu akan menjadi suatu yang indah. Memproduksi berita hoax, menelaah tentang yang bagus dan yang tidak bagus. Perasaan saya saat mengikuti P5 pada hari yang kedua merasa senang dan bersemangat. Terima kasih banyak kesempatan. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul.
dan menerima tantangan eksplorasi. Dan dari itu, kami menemukan alat-alat musik tradisi Indonesia, cara memainkannya, dari mana asal dan dari apa alat musik tersebut dibuat, cerita-cerita rakyat di Nusantara dan pesan moral yang terkandung di dalamnya, lantunan peribahasa dan berbagai jenis batik Nusantara dan makna dan motif batik tersebut. Kami juga belajar kearifan lokal dari beberapa daerah dan kami bersama dalam kelompok memikirkan cara melestarikan kearifan lokal tersebut. Tanggapan saya merasa materi ini sangat penting untuk menambah wawasan mengenai berbagai kearifan lokal Indonesia yang sangat banyak dan beragam, mengajarkan kita para kaum muda untuk melestarikan kearifan lokal. Perasaan saya setelah belajar materi ini, saya merasa kagum dengan berbagai macam kearifan lokal Indonesia yang luar biasa. Saya sadar sebagai kaum muda yang akan menjadi generasi yang melanjutkan kearifan lokal Indonesia harus aktif dalam melestarikan dan mempertahankan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari hari keempat ini adalah tentang bersyukur dan tidak insecure. Dalam hidup saya pernah mengalami keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan yang saya alami hidup saya adalah saya bisa lulus dari SMP dan bisa duduk di bangku SMA. Kegagalan yang saya alami, saya tidak bisa mendapatkan rating tandingan juga melakukan permainan di mana permainan itu memacu pada perasaan. Saya belajar soal keberagaman orang harus saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling membantu. Menutupi informasi-informasi yang sesungguhnya. Berita hoaks juga diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta. Dengan mempelajari materi ini, saya lebih bisa memahami tentang tata penyebaran berita, di mana tidak baik jika penyebaran berita tanpa memperhitungkan kebenarannya terlebih dahulu. Yang kedua, keberagaman. Dari materi keberagaman, setelah saya melakukan wawancara kepada guru-guru dan kakak-kakak kelas, yaitu keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, yaitu perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. Dan saya pelajari tentang keberagaman, yaitu lebih memahami tentang keberagaman dan perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. Perasaan saya setelah mengikuti P5 di hari yang kelima ini, saya sangat senang karena mempelajari lebih dalam lagi tentang berita hoaks dan berita keberagaman. Sekian dari video ini, terima kasih. Ada yang orang kaya, ada yang miskin, dan sosial kan. Tapi di sekolah orang harus satu tujuan. Keberagaman juga ada di soal
cerdas berkarakter. Hari ini di Transit 1 Maroko saya belajar tentang kehidupan manusia di dalam perbedaan, meski dalam perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Dan saya juga belajar tentang berbagai keunikan yang berada di negara-negara. Di Transit 2 Jepang, saya belajar tentang konflik-konflik yang ada di berbagai negara dan juga belajar tentang idola yang saya suka. Perasaan saya sangat gembira dan sangat senang karena sangat-sangat seru. Terima kasih. Salam cerdas berkarakter. Saya belajar yaitu tentang keberagaman suku itu dan lewat dari permainan suku saya bisa belajar tentang budaya, bahasa dan alat transaksi yang digunakan di sana. Juga saya bermain juga kelompok saya bermain mekanik. Di situ saya bisa belajar tentang perbedaan juga perbedaan. Saya sangat senang dan bergembira karena saya mempelajari tentang keberagaman suku yaitu budaya, bahasa dan alat transaksi juga perbedaan pendapat. Terima kasih. Salam cerdas. Materi yang saya pelajari hari ini yaitu tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dalam aktivitas pertama, kami diminta untuk menuliskan norma dalam bentuk perintah atau larangan dari orang tua. Kemudian kami juga menulis tentang kearifan lokal, contohnya musik, pantun, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Tapi kelompok kami memaparkan tentang pantun beserta pesan yang terkandung di dalamnya. Kami juga mempresentasikan tentang moto atau semboyan dari daerah yang kami. Dalam kita bertiga juga, kami diminta untuk menggambarkan kami dan menulis sesuatu di kertas. Perasaan saya sangat senang dan gembira karena materi hari ini sangat seru. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah Ya, ini kelompok 1 kelas 10C. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Salam cerdas berkarakter. Ini saya belajar tentang bersyukur. Dari situ saya belajar tentang diri saya dan kekurangan dan kelebihan saya. Jika bermain game bermas kertas, di situ bisa menguji emosi diri saya dan teman-teman saya. Ini juga menggambarkan perasaan saat kami mengikuti kehidupan saya senang dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Ya, mantap, boleh. Pancasila, salam cerdas berkarakter. Yang saya pelajari hari ini adalah mengenal mistis, hoax, dan tadi kami telah ditanyakan perasaan saat bohong dan Ideologi kita Pancasila, ku patriot 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 Pancasila. Permainan tadi berlangsung saat seru karena kami memberi berita dari orang yang paling depan. Tetapi ada beberapa setiap orang itu berbeda pendapat karena
bagaimana agama orang lain dan agama tersebut silakan saling menghormati. Intoleransi dan stop. Kami akan mengawas cerita dari kami akan menyampaikan tentang anti diskriminasi, intoleransi disebut Kemudian kami melakukan kegiatan wawancara kepada kami OSIS dan guru. Kemudian kami melakukan kegiatan kampanye di beberapa kelas dan di ruang guru, dan kami bermain game tebak bahasa dan kami bermain Salam cerdas dan berkarakter. Perkenalkan, nama saya Alvaro. Saya perwakilan dari kelas 10E. Pada saat ini saya akan membuat video refleksi tentang apa yang saya dapat pada kegiatan P5 pada hari ini. Nah, kegiatan pertama yang saya dapat yaitu gabung di Google Classroom untuk mengetahui apa tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya yang akan kami lakukan. Yang kedua yaitu perasaan kami pada hari ini. Apakah perasaan kita mengikuti P5 pada hari ini senang, sedih, atau lain-lain. Dan yang ketiga itu kita belajar tentang membedakan mana mayoritas dan mana minoritas. Yang keempat, kita menonton video ijal-ijul dan membuat kotak perubahan atau kotak perbuatan. Nah, yang terakhir itu kita membuat teka-teki kuda, yang dimana ini untuk mengasah kita bagaimana kita bekerja kelompok dan kita bekerja sama dengan teman-teman kita yang lain. Mungkin sekian video refleksi singkat dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya harap itu dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam cerdas dan berkarakter. Salam cerdas dan berkarakter. Perkenalkan, nama saya Merul Menta, perwakilan dari kelas 10E, dan saat ini saya ingin memberikan video refleksi singkat tentang apa saja yang telah saya pelajari pada kegiatan profil pelajar Pancasila hari ini. Yang pertama yang telah saya pelajari yaitu mengenal suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Memahami konflik yang ada di setiap negara, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Yang ketiga yaitu mendapat gambar dalam setiap kelompok, sehingga setiap kelompok mengetahui cara bagaimana menyelesaikan teka-teki tersebut dan ada rasa kerjasama
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar